Good day guys, kembali lagi di Kentang Play Channel dan buat sebagian gamer zaman sekarang, game-game multiplayer online adalah pilihan favorit yang paling banyak dimainin. Interaksi antara player satu dengan yang lain, dengan beragam kompleksitasnya membuat candu yang memang semakin kesini semakin sulit untuk dilepaskan. Hal itu juga menjadikan koneksi internet menjadi sebuah keharusan untuk bisa mainin game-game sekelas Valorant, Apex Legends, Dota 2, dan lain sebagainya secara bersamaan. Nah, di tengah-tengah merajanya game-game online multiplayer di pasaran, masih ada kok beberapa game yang bisa kita mainin multiplayer lokal tanpa membutuhkan koneksi internet. Ini memungkinkan kita mainin game-game tadi dalam satu layar, atau biasa disebut split screen. Kelebihannya, game-game multiplayer lokal dengan split screen ini menjadikan interaksi langsung antar pemain jadi lebih hidup dan berkesan daripada bermain game multiplayer online. Kita bisa mainin game-game tersebut bersama saudara, teman, atau keluarga kita di rumah. Beberapa di antaranya bahkan nggak ngebutuhin koneksi internet dan sebagian lain masih butuh hanya untuk koneksi awal aja. Dalam video kali ini, Mimin bakalan kasih beberapa rekomendasi game-game multiplayer lokal yang bisa dimainin dalam satu layar bersama-sama. Gak lupa, Mimin nanti juga bakalan kasih tahu spesifikasi apa yang dibutuhin untuk bisa mainin game-game tersebut. Oke, langsung aja simak videonya. Tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, bolehlah subscribe terlebih dahulu agar channel kita semakin baik dan berkembang ke depannya. Thank you. Pertama ada Farm Together. Ya tentunya dari judulnya aja, kita udah bisa tahu kemana arah gameplaynya. Game simulasi pertanian dan peternakan yang cukup komplit ini sekilas mirip banget dengan Harvest Moon. Bedanya di game ini kita bakal ngedesain sendiri karakter sesuai dengan yang kita inginin sesuai selera kita. Di game ini, player akan ngerasain bagaimana menjadi petani sekaligus peternak. Player harus bisa ngembangin pertanian dan peternakannya dari awal hingga besar dan ngehasilin beragam produk. Pada game ini, bukan cuma bisa ngustomisasi karakternya aja, tapi kita juga bakal bebas ngedekorasi peternakan yang kita miliki hingga lengkap dengan tempat tinggalnya. Nah, yang menarik tentu aja kita bisa bermain bersama teman-teman kita dalam jaringan lokal. Kita bisa nyelesain quest yang ada sembari melihat aktivitas teman kita dalam satu layar yang sama. Farm Together, selain ngasih pengalaman gameplay yang asik, dia juga nyuguhin grafis yang cukup indah serta memanjakan mata. Spesifikasi minimum untuk mainin game ini pun cukup ringan kok. Hanya butuh prosesor dengan dual core, RAM 2GB, VGA dengan DirectX 10, dan storage sebesar 350MB. Yang kedua, ada Rocket League. Pertama kali denger, dari namanya aja sepertinya Rocket League ini adalah game yang bertemakan balapan atau perang di luar angkasa. Tapi jangan salah, Rocket League ini sejatinya adalah game olahraga sepak bola. Bedanya di sini bukan orang yang bertanding 11 lawan 11 ya, tapi mobil balapan yang mainin sepak bola 3 lawan 3. Ide ini awalnya terdengar aneh, tapi siapa sangka ternyata Rocket League menjadi salah satu game yang paling banyak dimainkan gamer dari awal rilisnya hingga saat ini. Pada dasarnya, konsep multiplayernya sendiri sama seperti game-game online multiplayer kebanyakan. Tapi di sini Rocket League menyisipkan mode di mana kita bisa bermain bersama teman kita dalam mode split screen atau dalam satu layar yang sama. Dan ternyata, mode ini juga cukup asik untuk dimainin. Untuk mainin game ini, PC yang dibutuhin juga nggak mulu-mulu kok. PC dengan prosesor dual core 2,5 GHz, RAM butuh 4 GB dan VGA sekelas GeForce 760 atau Radeon R7 270X. Untuk harddisknya sendiri, kita butuh storage sebesar 20 GB. Yang ketiga adalah Borderlands 2 Handsome Collection. Borderlands 2 adalah sequel dari Borderlands 1. Hanya saja dalam versi ini terdapat beberapa penyempurnaan yang lebih baik, utamanya dari sisi pendalaman karakternya serta plot ceritanya. Ya, Borderlands 2 adalah game FPS dengan latar cerita post-apokaliptik. Walaupun sejatinya dia FPS ya, tapi gameplaynya itu lebih ke arah RPG modern ala game-game barat, di mana setiap quest yang kalian jalanin akan sangat berpengaruh pada jalan cerita dan ninggalin konsekuensi-konsekuensi yang berbeda sesuai bagaimana pilihan yang kita pilih saat nyelesain questnya. Borderlands sendiri sejatinya dirancang sebagai game co-op dengan pengalaman gameplay yang menyenangkan. Ceritanya juga lumayan bagus dengan dibumbui humor yang benar-benar bisa bikin ketawa para player-playernya. Karena desainnya yang memang dirancang co-op, Borderlands bakalan sedikit kerasa ngebosenin kalau cuma dimainin sendirian. Untuk mainin Borderlands 2, spesifikasi minimal yang dibutuhin adalah prosesor Intel dual-core dengan speed 2,4 GHz, RAM 2 GB aja, kemudian VGA card 8600 GT atau ATI Radeon HD 2600 dengan VRAM 256MB. Storage-nya sendiri dia butuh 20 GB. Yang keempat ada Outward. Game ini memang kerasa asing di telinga kita, karena memang saat akan diluncurin game ini nggak terlalu banyak promosi serta publikasi, baik dari trailer maupun trial gameplaynya.
Oddworld sendiri adalah game open world yang nyuguhin elemen RPG yang tampak berbeda dengan game-game RPG mainstream lainnya. Utamanya mekanisme gameplay saat pertempuran. Player diharuskan melakukan persiapan secara matang alih-alih nyerang musuh secara langsung. Walaupun player nantinya bakal dibekali kemampuan bertarung dengan magic, namun untuk benar-benar memenangkan pertarungan dan menyelesaikan misi, ada kalanya player harus cari jalan lain semisal memasang jebakan, menggabungkan beberapa elemen untuk membuat senyawa kimia agar lawan benar-benar lumpuh dengan meminimalisir kemungkinan kekalahan pada playernya. Uniknya, game ini bisa dimainin co-op dengan player lain secara split screen. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman kita untuk ngalahin musuh dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Buat kalian penyuka game survival, game ini nawarin gameplay yang dinamis yang bakal sangat menarik. Kita bisa ngumpulin bahan makanan dari predator besar yang berhasil kita lumpuhin, atau mengumpulkan tulang belulang untuk bahan kimia dan juga sihir untuk pertempuran selanjutnya. Untuk mainin ini game, butuh PC dengan prosesor Intel Core i5 Gen 1, RAM 4GB, VGA sekelas GTX 450, dan storage sebesar 15GB. Yang kelima ada Way Out. Salah satu game split screen yang sangat menarik untuk dimainkan adalah Way Out. Game ini kerasa asik banget memang kalau dimainin berdua dengan teman kita. Di sini kita akan mainin dua orang narapidana yang merencanakan untuk kabur dari penjara bersama-sama. Seperti yang kalian lihat, game ini menampilkan kerjasama dengan layar terpisah. Di sini kedua player akan melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Setiap karakter memiliki peran dan punya tugas yang berkesinambungan agar misi mereka untuk bisa keluar dari penjara bisa berhasil dengan gemilang. Alur ceritanya memang terkesan sederhana sih, tapi gameplaynya yang unik terkadang bikin adrenalin player jadi meningkat. Karena di dalamnya diisikan pula tantangan-tantangan yang menegangkan dari tingkatan misi satu ke misi yang lainnya. Karena game ini memang didesain untuk dimainin berdua, jadinya game ini nggak punya opsi untuk main sendiri. Kalian wajib bermain dengan player lain, baik itu secara lokal ataupun dengan player lain yang sedang online. Game besutan EA ini sendiri butuh spesifikasi yang nggak terlalu tinggi kok untuk maininnya. Prosesor yang dibutuhin adalah sekelas Core i3 2100, RAM 8GB, kemudian VGA card sekelas GTX 650 Ti atau R9 270X dari Radeon. Storage-nya sendiri kita butuh 25GB. Yang keenam ada Split Second. Bertahun-tahun yang lalu, para veteran PS1 atau PS2 tentu saja bakalan sangat ingat bagaimana game-game balapan mobil pada saat itu sangat seru untuk dimainin bersama teman kita sebagai lawannya. Apalagi ketika kita bisa melihat lawan kita ada dalam satu layar yang sama. Keseruan tersebut semakin kesini semakin jarang lagi dirasakan pada game-game balap terbaru. Karena sekarang main game balapan secara online dengan satu layar dirasa lebih keren, seru, dan menyenangkan. Nah, buat kalian yang pengen nostalgia dengan game-game balapan dengan layar split screen, dengan teman atau keluarga di rumah, kalian bisa coba game Split Second ini. Selain grafisnya juga sangat memanjakan mata, keseruan balapan dengan beragam track yang bermacam-macam, juga dengan tingkat kesulitan yang beragam bakalan menjadikan suasana bermain game di rumah atau di tempat nongkrong jadi lebih seru dan hidup. Spesifikasi untuk mainin game ini pun amat sangat ringan kok. Prosesor Intel Dual Core atau AMD sekelas Athlon 2 sudah cukup untuk bisa jalanin gamenya. RAM butuh 2GB, kemudian VGA-nya sendiri butuh VGA sekelas GeForce 7600 atau Radeon dengan VRAM 256MB. Storage-nya sendiri agak lumayan sih, yakni sebesar 15GB. Yang ketujuh ada Gears of War 4. Gears of War 4 bisa dibilang adalah salah satu penyegaran dari seri Gears of War sebelum-sebelumnya. Secara cerita kita dapati karakter baru yang segar sebagai tokoh utamanya. Di sisi gameplay, ada mekanisme tambahan lain yang belum pernah ada di seri Gears of War sebelumnya. Bersembunyi di balik tembok, menghindari ledakan, serta menggunakan pisau untuk ngebunuh musuh dengan jarak dekat adalah beberapa di antaranya. Selain itu, Gears of War 4 ini mengupgrade senjata-senjatanya menjadi lebih baru dan lebih canggih. Nah, Gears of War ini adalah salah satu game dengan engine terbaru yang punya grafis apik dan memanjakan mata. Selain itu dia ngasih kita mode multiplayer offline yang bisa kita mainin dengan split screen bersama teman kita. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat langka untuk ukuran game-game modern yang punya grafis kekinian. Sudah lama banget nggak ada game high-end dengan engine yang ciamik yang ngasih playernya kesempatan langka untuk mainin multiplayer secara offline. Dengan mode multiplayer offline ini, keseruannya jadi lebih kerasa banget. Kita bisa nembakin musuh dan menyelesaikan misi dengan nuansa yang lebih hidup dan greget dengan teman atau keluarga kita saat main bersama di rumah atau di tongkrongan.
Untuk spesifikasi yang dibutuhkan supaya bisa mainin ini game, kita butuh setidak-tidaknya PC dengan prosesor Intel Core i5 3470 atau AMD FX 6300, RAM 8GB, kemudian VGA card dengan 2GB VRAM sekelas GTX 750 Ti atau Radeon R7 260X. Storage-nya sendiri kita butuh 80GB ruang kosong di harddisk kita. Jadi itulah tadi ke-7 rekomendasi game yang bisa dimainin dengan split screen dalam satu layar. Keseruan bermain game bersama teman akan lebih terasa banget saat kita main game dengan satu layar, apalagi secara offline tanpa ngebutuhin koneksi internet. Kalian yang punya saudara atau keluarga yang suka main game di rumah, sayang banget kalau nggak nyobain game-game yang sudah kita rekomendasiin tadi. Ini bisa jadi ngisi waktu luang saat kumpul-kumpul keluarga atau nongkrong bersama teman di akhir pekan atau di saat liburan nanti. Sekian video rekomendasi game split screen kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka, dan terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios, dan jangan lupa semangat setiap hari.